Namun tiba-tiba Linda yang tengah mengandung 3 minggu itu benar-benar tidak ingin jauh dari pacarnya. Sehingga Linda pun melarang Rio untuk pergi. Linda benar-benar tidak ingin ditinggalkan oleh Rio. Halo Sobat Pena, apa kabar hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali membahas kejadian-kejadian mengerikan, kisah nyata yang terjadi di muka bumi ini. Kisah kali ini terjadi di Mataram, Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020. Bercerita tentang seorang pria yang dengan tega dan keji menghabisi nyawa pacarnya sendiri. Lantaran di saat itu mereka bertengkar yang berujung pada emosi yang tidak terkendali. Hanya gara-gara korban tidak ingin ditinggal keluar kota oleh pelaku. Padahal di saat itu korban sedang mengandung anak mereka. Bagaimana cerita selengkapnya tentang kasus yang begitu tega ini? Langsung saja kita bahas di Kata Pena. Satreskrim Polresta Mataram berhasil mengungkap kasus LNS 23 tahun yang ditemukan di Jalan Arofah 2 BTN Royal, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram pada Sabtu 25 Juli 2020. Sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Cerita ini dibuat berdasarkan berita yang sudah beredar dan diterbitkan oleh beberapa media publik yang aku sajikan dan aku rangkum dalam bentuk alur cerita. Kita mulai ceritanya. Oh ya sobat, sebelum itu aku punya sebuah informasi. Kata Pena tergabung ke dalam program YouTube Shopping Affiliate. Buat kalian yang ingin mencari barang-barang elektronik yang keren dan bagus dan juga murah, aku punya beberapa rekomendasi produk untuk kalian. Kalau kalian tertarik, langsung saja cek link produk di pojok kiri bawah untuk pembeliannya. Jadi sobat, di Mataram, Nusa Tenggara Barat ada seorang wanita muda berparas cantik yang di saat itu usianya masih menginjak 23 tahun. Namanya Linda Novitasari atau yang akrab disapa oleh orang-orang sekitar dengan nama Linda. Linda ini diketahui merupakan warga Gamong, Mataram, Nusa Tenggara Barat. Wanita muda berparas cantik ini bisa dikatakan cukup menyadari pentingnya pendidikan, sehingga dia sendiri juga sangat memperjuangkan untuk bisa meraih pendidikan yang tinggi. Yang mana pada saat itu, Linda tengah mengenyam pendidikan pasca sarjana, alias Linda ini merupakan seorang mahasiswi S2 Fakultas Hukum Universitas Mataram, atau yang biasa disingkat oleh masyarakat sekitar dengan nama UNRAM. Di lingkungan kampusnya, Linda sering sekali menjadi perbincangan banyak pria. Tak lain ya karena mereka kagum dengan paras cantiknya dan juga dia cerdas. Ibaratnya, mereka seperti berlomba-lomba untuk mendapatkan hati Linda. Namun, di antara para mahasiswa di kampusnya tersebut, ada satu mahasiswa laki-laki yang sangat menarik perhatian Linda, yang mana pria ini berhasil mendapatkan hati Linda dan menjadi pacarnya. Pria tersebut bernama Rio Prasetya Ananda atau yang akrab disapa Rio. Usianya hanya terpaut 1 tahun lebih muda dari Linda, yaitu 22 tahun. Diketahui bahwa dia berasal dari desa Sabe, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah, dan memiliki seorang adik yang bernama Fadila Sani atau yang akrab disapa Kiki. Lalu sobat, jika Linda merupakan mahasiswi pasca sarjana di kampus tersebut, sementara Rio sendiri merupakan mahasiswa yang tengah berjuang dalam menyelesaikan studi sarjananya. Selama masa studinya, Rio ini memilih untuk tidak tinggal bersama orang tuanya karena jarak antara rumah dan kampus yang cukup jauh, yang akan memakan banyak waktu dan tenaga jika dia harus bolak-balik setiap hari. Untuk itu, Rio memutuskan tinggal di dekat kampus dengan menyewa atau mengontrak sebuah rumah milik seseorang selama Rio menjalani masa studinya, yang diketahui juga sering sekali adiknya ikut tinggal di sana. Rumah tersebut merupakan milik seorang anggota polisi yang berlokasi di Jalan Arafah 2 nomor 4 BTN Royal, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Mataram. Lalu sobat, berhubungan dengan statusnya sebagai pacar Linda, entah kapan awal mulanya mereka mulai berpacaran. Namun yang jelas, sebagai sepasang kekasih keduanya bisa dikatakan sangat bucin. Sering sekali keduanya bertemu untuk menghabiskan waktu bersama. Dan lebih dari itu,
mereka juga kerap sekali melakukan hubungan badan yang pada akhirnya berbuntut pada sebuah insiden yang tidak dapat mereka hindari, yaitu Linda mengandung anak dari Rio. Linda yang mendapati dirinya tengah mengandung padahal mereka belum menikah membuat dia panik. Orang tuanya yang selama ini mewanti-wanti dirinya untuk menjaga diri serta harkat martabatnya malah dia langgar dan dia rusak kepercayaan mereka. Selain itu, ibaratnya, apa kata orang nanti jika dia sudah mengandung padahal belum menikah? Ketika membayangkan orang-orang akan menghakiminya, membuat Linda sangat putus asa. Meski begitu sobat, rupanya kekhawatiran tersebut dipatahkan oleh Rio yang ternyata mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Kepada Linda, Rio mengaku akan bertanggung jawab, namun bukan saat itu juga. Rio meminta waktu untuk mempersiapkan diri. Karena sejujurnya, Rio sendiri juga sangat takut menghadapi kenyataan jika orang tuanya tahu apa yang sudah dia lakukan sampai menyebabkan pacarnya hamil. Di sisi lain, Linda yang mengetahui pacarnya tersebut mau bertanggung jawab, dia sangat lega dan jadi tidak terlalu khawatir. Linda pun kemudian juga ikut mempersiapkan diri untuk memberitahu fakta mengenai kehamilannya kepada keluarganya nanti. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Saat itu usia kandungannya sudah menginjak 3 minggu. Dalam usia kandungan yang 3 minggu tersebut, Linda merasakan ada yang berbeda dengan dirinya. Di mana Linda yang memang bucin dan suka bermanja dengan pacarnya yaitu Rio, jadi lebih bucin lagi dari sebelumnya. Rasanya Linda ingin bermanja terus dengan Rio. Linda tidak mau jauh ataupun berpisah dari Rio. Apapun yang terjadi, Linda ingin Rio selalu berada di sisinya. Dan Rio yang memahami Linda yang sedang ingin dimanja, akhirnya mengajak Linda untuk bertemu dan menghabiskan waktu berdua pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020 di rumah kontrakan yang ditempati oleh Rio, yaitu di Perumahan Royal Mataram, Nusa Tenggara Barat. Namun sobat, rupanya Rio tiba-tiba mendapatkan kabar dari orang tuanya di mana dia diminta untuk pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Rio di saat itu dimintai tolong oleh kedua orang tuanya untuk mengantarkan adiknya yaitu Kiki untuk berangkat ke Bali mengikuti tes STSN selama 2 hari di sana. Dan atas rencana tersebut, Rio pun juga sudah siap dengan tiket pesawat keberangkatannya. Di mana ternyata dia berencana akan pergi pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 bersamaan atau bertepatan dengan waktu Rio berjanji bertemu dengan Linda. Karena sudah janji dengan Linda, Rio yang tidak ingin Linda sedih jika tiba-tiba membatalkan rencana mereka, akhirnya memutuskan untuk tetap menepati janjinya, menghabiskan waktu bersama. Kemudian setelah itu dia mau tak mau langsung ingin berangkat ke rumah orang tuanya. Singkat waktu, pada hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020, sekitar pukul 18.30 WITA, Linda pun sudah berada di rumah yang ditinggali oleh Rio. Di sana keduanya pun menghabiskan waktu berdua. Keduanya mencoba memuaskan diri mereka dengan bermanja-manjaan, bahkan sampai melakukan hubungan badan lagi. Dan setelah puas, mereka pun duduk-duduk di sofa di depan televisi untuk berbincang-bincang sambil bermanjaan. Namun di tengah situasi tersebut, Rio teringat jika dia harus pergi ke rumah orang tuanya. Sehingga Rio pun harus bersiap-siap. Rio kemudian setelah bersiap, dia langsung pamit kepada Linda. Dia bilang dia ingin pergi ke rumah orang tuanya dan mengantarkan adiknya ke Bali selama 2 hari. Entah di saat itu Linda sendiri sudah tahu atau belum mengenai rencana Rio tersebut. Namun tiba-tiba Linda yang tengah mengandung 3 minggu itu benar-benar tidak ingin jauh dari pacarnya. Sehingga Linda pun melarang Rio untuk pergi. Linda benar-benar tidak ingin ditinggalkan oleh Rio meski hanya 2 hari saja. Linda bersikukuh mempertahankan pacarnya tersebut agar tidak pergi. Lalu meskipun begitu, Rio tidak bisa mengingkari janji dengan orang tuanya dan juga adiknya. Semuanya sudah tidak bisa dibatalkan, sehingga akhirnya Rio pun terlibat cekcok atau pertengkaran yang sangat hebat dengan Linda. Di tengah-tengah pertengkaran tersebut, Linda yang benar-benar putus asa, yang ingin membuat Rio agar tidak pergi, akhirnya nekat. Linda pergi ke dapur dan mengambil sebilah pisau. Setelah mengambil sebilah pisau, Linda kembali menghampiri Rio. Lalu sebilah pisau tersebut dia arahkan ke dirinya sambil mengancam kalau Rio tetap pergi, maka dia akan mengakhiri hidup. Di sisi lain, Rio yang ketakutan kekasihnya tersebut akan nekat, akhirnya langsung memeluk Linda, mencoba menenangkan agar Linda tidak sampai berbuat nekat. Rio yang tidak menyangka jika Linda sampai berani mengancam, jadi benar-benar ragu untuk pergi. Sehingga Rio akhirnya mengurungkan niatnya untuk pergi.
Pelukan dan keputusan Rio yang mengurungkan niatnya untuk pergi akhirnya membuat Linda cukup tenang. Kemudian Rio yang melihat Linda lengah langsung mengambil pisau yang dipegang oleh Linda tadi dan menjauhkannya dari Linda. Namun sobat, selang beberapa menit dan Linda sudah benar-benar tenang, Rio malah mendapatkan panggilan telepon dari ibunya yang mendesak dia agar segera pulang. Setelah mendapatkan panggilan telepon tersebut, Rio kembali buyar. Rio yang tidak mau mengecewakan orang tuanya, mau tidak mau benar-benar harus pergi. Sehingga pelan-pelan Rio kembali meyakinkan Linda agar bisa mengizinkannya pergi. Linda yang kesal karena Rio mengurungkan niatnya tersebut untuk tidak jadi pergi, akhirnya kembali nekat. Linda di saat itu melihat ada sebuah anak panah di sekitarnya. Entah anak panah tersebut adalah hiasan atau justru memang senjata. Tapi yang jelas, dia langsung mengambil anak panah itu dengan cepat dan mengacungkan anak panah tersebut ke arah Rio. Rio di saat itu terkejut. Kemudian dia langsung merampas anak panah tersebut sambil berkata, udah jangan macam-macam, bahaya ini." Dan Rio yang kesal dengan sikap pacarnya tersebut yang sampai berani mengancam nyawanya juga berubah jadi sangat emosi. Rio di saat itu gelap mata. Dia kesal kenapa pacarnya bisa berbuat seperti itu. Dan tanpa sadar, Rio yang kesetanan malah langsung meraih leher Linda. Dan dengan sekuat tenaga serta tangan kanannya, dia leher Linda sampai Linda kehabisan nafas yang membuatnya seketika tidak bergerak dan sekarat. Rio yang melihat kekasihnya tidak bergerak seketika menjadi panik. Dia tidak menyangka akan berbuat hal yang begitu jauh kepada orang yang sangat dia cintai. Semuanya benar-benar di luar kendalinya. Dia tidak ada maksud dan tidak mungkin tega jika harus melakukan hal itu. Namun, kepanikan tersebut membuat Rio jadi berpikir, inilah keputusan yang tepat untuk menghabisi nyawa sang pacar. Hal itu karena dia mulai merasa khawatir dengan kandungan Linda. Dia mulai stres, depresi dengan kondisi pacarnya yang sedang hamil dan dia enggan untuk bertanggung jawab. Saat itu, Rio berpikir apabila dia berhasil menghabisi nyawa Linda, maka dia tidak perlu bertanggung jawab. Rio pun akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan apa yang sudah dia mulai. Sembari merokok di samping tubuh Linda yang sudah sekarat, Rio berpikir harus diapakan lagi Linda yang sudah sekarat tersebut. Hingga pada akhirnya, tercetuslah sebuah ide untuk membuat Linda seolah-olah meninggal bukan karena disebabkan olehnya, sehingga dia juga aman dari jeratan hukum. Rio di saat itu ingin merekayasa seolah meninggalnya Linda itu karena mengakhiri hidupnya sendiri. Sehingga Rio kemudian pergi keluar rumah untuk membeli seutas tali sepanjang 4 meter yang dibeli seharga Rp16.000. Tali tersebut dia dapatkan di sekitar wilayah Kekalik, Mataram. Setelah mendapatkan tali itu, Rio kembali ke rumah. Dan singkat cerita, saat sudah sampai di rumah, Rio bergegas mengambil kursi makan di ruang tamu. Rio kemudian naik ke kursi untuk menjebol lubang angin di tembok dapur. Setelah itu, Rio membuat simpul tali seukuran kepala tubuh Linda. Kemudian dia angkat dan diletakkan ke lantai dekat dengan pintu tempat Rio menggantungkan tali. Upaya tersebut rupanya tidak langsung berhasil. Beberapa kali dia gagal, sehingga Rio yang tak mau putus asa lalu menarik sofa di depan TV. Setelah itu, Rio memegang bagian perut Linda dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanannya menarik tali yang dilepas ikatannya. Setelahnya, Rio mengikat tali dan memegang bagian perut Linda lagi. Dan dalam posisi Linda tergantung, Rio lalu melepaskan pegangan tangannya. Begitu Linda sudah tergantung, Rio segera berkemas dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Sabe, Kecamatan Janapria, Lombok Tengah. Di saat itu dia merasa skenarionya sudah berhasil, tinggal menunggu hasilnya saja. Di dalam perjalanannya pulang ke rumah orang tuanya, di sekitar Jalan Lingkar Selatan, Rio berhenti untuk membuang barang bukti berupa sisa tali dan baju yang dia gunakan untuk mengelap keringat di tubuh Linda. Dan singkat waktu, Rio pun sampai di rumah orang tuanya sekitar jam 12:30 malam. Sementara itu, Linda yang tergantung, yang tadinya masih sekarat dan tidak segera mendapatkan pertolongan, akhirnya tewas meregang nyawa dalam posisi tergantung di ventilasi rumah kekasihnya sendiri. Di sisi lain, 2 hari kemudian, Rio yang tidak ingin dicurigai tiba-tiba menghubungi teman Linda yang bernama Titi Nuraniah, di mana Rio mengaku kepadanya bahwa dia sekarang akan ke Bali. Dan dia bilang kalau Linda menginap di rumahnya, yaitu kontrakan yang dia tinggali, namun Linda tidak dapat dihubungi sama sekali. Skenario sudah dimulai. Titi yang mendapatkan kabar seperti itu dari Rio
langsung khawatir dan dia kemudian pergi ke rumah kontrakan Rio untuk memeriksa keadaan Linda. Di saat itu, entah bagaimana Titi bisa mendapatkan kunci, apakah dititipkan oleh Rio langsung atau ada hal lain. Yang jelas, Titi berhasil masuk ke dalam rumah kontrakan Rio. Dan ketika dia masuk, betapa terkejutnya Titi saat melihat sebuah pemandangan mengerikan, yaitu temannya Linda sudah tergantung di ventilasi rumah Rio dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Titi yang terkejut bukan main, kemudian memanggil bantuan kepada warga sekitar serta melaporkan kejadian ini ke polisi. Pihak kepolisian yang datang segera mengevakuasi jasad Linda ke rumah sakit. Lalu selain itu, pihak kepolisian juga mengabari orang tua Linda bahwa putri mereka sudah tewas tergantung. Mendengar kabar tersebut, orang tua Linda merasa tidak percaya, sehingga dalam keraguan, sambil berharap bahwa itu bukan anak mereka, mereka pun datang ke rumah sakit untuk memastikan identitas dari jasad, yang ternyata setelah dilihat adalah benar, jasad tersebut merupakan putri mereka yang bernama Linda. Melihat kenyataan tersebut, hati orang tua Linda benar-benar hancur. Rasanya tidak bisa menerima kenyataan pahit tersebut. Dan karena ditemukannya Linda dalam posisi tergantung, banyak orang pada mulanya menduga meninggalnya Linda itu karena mengakhiri dirinya sendiri. Oleh karena itu, pihak keluarga menolak untuk dilakukan otopsi terhadap jasad Linda dan mereka meminta untuk langsung dimakamkan saja, mengingat kondisinya yang sudah benar-benar mengenaskan. Jasad Linda kemudian dibawa pulang untuk diurus. Dan mulailah dari didoakan, dimandikan sampai dimakamkan secara layak. Semuanya dilakukan oleh keluarga. Di saat itu jasad Linda dimakamkan di TPU setempat pada hari Minggu tanggal 26 Juli tahun 2020. Sementara sang pacar, yaitu Rio, sang pelaku, saat itu juga bersandiwara. Dia pulang dari Bali dan bersikap seolah-olah bersedih atas meninggalnya Linda. Dan dia juga mengaku tidak menyangka dan tidak mengetahui bagaimana bisa Linda mengakhiri hidupnya di rumah kontrakannya Rio. Namun sobat, sesaat setelah Linda selesai dimakamkan, entah mengapa pihak keluarga merasa seperti ada yang mengganjal dengan meninggalnya Linda. Karena salah satunya adalah kesaksian dari tukang pemandi jasad yang saat memandikan jasad Linda melihat luka lebam di belakang leher Linda yang membuat pihak keluarga Linda jadi ikut curiga pada kekasih Linda, yaitu Rio, yang terakhir kali adalah orang yang bertemu dengan Linda. Apalagi Linda ditemukan tewas di rumah kontrakan Rio, yang mana Rio di saat itu mengaku sedang tidak di rumah alias sedang di Bali. Sehingga pihak keluarga yang curiga langsung melaporkan kecurigaan mereka ke polisi, dan atas laporan tersebut, polisi pun melakukan penyelidikan mendalam, termasuk kembali membongkar kuburan milik Linda dan mengangkat jasadnya lagi, lalu membawanya ke rumah sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Kali ini, keluarga mengizinkan untuk diotopsinya jasad Linda. Lalu sobat, kecurigaan pihak keluarga ternyata benar. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, ternyata terbukti bahwa Linda tewas bukan karena mengakhiri hidup, melainkan karena dihabisi oleh seseorang. Dan orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Rio, yang diperkuat juga dengan rekaman CCTV di lokasi sekitar kejadian, tepat di mana hari Linda menghilang. Menurut hasil otopsi, terungkap juga jika Linda di saat itu tengah mengandung alias hamil dan usia kandungannya sudah masuk 3 minggu. Polisi pun kemudian segera menangkap Rio. Rio di saat itu didesak. Dia akhirnya mengakui perbuatannya yang telah menghabisi nyawa pacarnya sendiri. Bersamaan dengan ditangkapnya Rio, polisi mengumpulkan sejumlah barang bukti, yang mana diantaranya 1 unit sepeda motor milik Rio, tali bahan nilon, cincin bertuliskan Rio, tali berwarna orange, pisau dapur, diari kecil dan 2 lembar tiket pesawat atas nama Rio, serta 1 buah tas lempang dan 1 bendel hasil rapid test atas nama Rio. Setelah berhasil ditangkap, Rio pun kemudian diamankan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kepada polisi, Rio mengaku tega menghabisi nyawa Linda pacarnya karena merasa emosi sesaat, yang mana pada saat itu kebetulan mereka bertengkar karena Linda melarangnya pergi sampai menodongkannya pisau serta anak panah. Rio yang mengaku merasa terancam kemudian jadi gelap mata sampai akhirnya menghabisi nyawa Linda. Kepada polisi, Rio juga menjelaskan secara detail kronologi sampai akhirnya Linda ditemukan tewas tergantung di ventilasi rumahnya. Dan atas perbuatan kejinya, Rio pun dinyatakan bersalah dan dijerat dengan pasal 338 KUHP, dan Rio dituntut pidana penjara selama 15 tahun. Sementara itu, jasad Linda akhirnya kembali dimakamkan lagi oleh pihak keluarga. Setelah semuanya terang benderang, kepergian Linda benar-benar membawa luka. Isak tangis mereka mengantarkan Linda kembali ke peristirahatan terakhirnya. Keluarganya bahkan tidak menyangka
bahwa pacar Linda yaitu Rio dengan tega merekayasa seolah Linda tewas dengan cara mengakhiri hidup, padahal semuanya dilakukan oleh tangannya sendiri. Merasa tidak terima, orang tua Linda menuntut agar pelaku Rio dihukum seberat-beratnya. Namun sobat, betapa kecewanya orang tua Linda karena perbuatan keji Rio terhadap Linda ternyata hanya mendapatkan hukuman yang terbilang ringan. Di dalam sidang putusan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mataram pada Senin tanggal 3 Mei tahun 2021, Majelis Hakim memvonis Rio dengan penjara selama 14 tahun. Putusan tersebut ditetapkan karena melihat perbuatan Rio sebagai bentuk perlindungan diri ketika mendapatkan ancaman penyerangan dari Linda yang sempat menodongkan pisau serta anak panah ke arahnya. Selain itu, Rio juga telah mengakui kesalahannya yang sudah menghabisi nyawa Linda dan merekayasa seolah Linda tewas karena mengakhiri dirinya sendiri. Setelah putusan tersebut, Rio yang menyesal pun menyampaikan permintaan maafnya terhadap keluarga Linda. Meski begitu, pihak keluarga Linda, terutama orang tua Linda, enggan dan tidak akan pernah sudi memaafkan perbuatan Rio dan masih berharap Rio dapat diproses secara hukum yang benar-benar setimpal. Itu dia sobat, kisah dari Linda yang sedang hamil mengandung anak dari pacarnya, tapi dia malah dihabisi oleh pacarnya tersebut. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini?